jadi itu dia ya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Ina Furi. Di video kali ini, jadi seperti di judul ya teman-teman, di sini aku akan bikin video dan aku akan bahas jadi apa sih perbedaan hidup di negara sendiri dan di negara orang. So buat kalian yang pengen tahu, tonton terus video aku ini sampai habis, jangan sampai ketinggalan video dari aku. Buat kalian juga yang baru aja ke channel YouTube aku ini, jangan lupa buat di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan aku minta tolong banget buat kalian buat di subscribe dan selalu dukung channel YouTube aku ini biar selalu berkembang dan biar selalu aku semangat bikin video. Dan buat kalian yang suka dengan video aku ini, jangan lupa buat di like. Oke, jadi di sini aku akan bahas apa sih perbedaan hidup di negara kita, di negara Indonesia dan di negara orang lain atau di luar negeri. Jadi karena aku sekarang tinggal di Hong Kong dan ini yang setahu aku dan aku udah ngalamin ya teman-teman. Jadi perbedaan yang pertama itu adalah perbedaan mata uang. Kalau di negara kita, negara Indonesia, kita memakai uang rupiah. Kalau di negara orang atau di negara Hong Kong ini itu pakai uang dolar ya, mata uangnya. Jadi bukan dolar US atau dolar Singapura, jadi bener-bener dolar Hong Kong, dan $1 itu berupa uang koin. Jadi uang koin segini itu $1, dan kalau dirupiahin itu sekitaran 1.900-an ya kalau dolarnya tinggi. Cuman kalau dolarnya rendah atau dolarnya nggak tinggi itu sekitaran 1.800-an sekian. Itu 1.800 rupiah ya. Dan perbedaan yang kedua itu soal jam. Jadi banyak banget yang tanya sama aku, di sana malam atau pagi. Jadi menurut aku sih perbedaannya itu nggak jauh banget ya teman-teman. Jadi kalau Indonesia di Hong Kong itu perbedaannya cuman 1 jam. Jadi kayak Indonesia sama Bali, jadi kayak Jawa sama Bali, jadi cuman beda 1 jam aja. Misalnya di Indonesia sekarang jam 8, jadi kalau di Hong Kong di sini itu jam 9, jadi bedanya itu cuman 1 jam aja. Perbedaan yang ketiga itu adalah bahasa. Kalau kita tinggal di negara orang, jadi kita harus bisa bahasa asing atau bahasa yang sehari-hari mereka gunakan ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin yang ada di daerah kita bahasa daerah atau bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bali, bahasa Indonesia. Jadi kan kalau di Indonesia banyak banget ya teman-teman. Terus kalau di sini itu harus bahasa Kantonis. Cuman nggak harus ya. Cuman kalian yang bisa aja atau kalian mempelajari apa, karena di sini aku mempelajari bahasa Kantonis. Jadi sehari-hari aku pakai bahasa mereka, aku pakai bahasa Kantonis. Cuman buat kalian yang misalnya jalan-jalan ke Hong Kong atau kerja pun, itu kalian bisa juga memakai bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu udah internasional banget ya. Jadi kebanyakan orang itu juga bisa bahasa Inggris. Dan di Hong Kong ini sih banyak banget yang memakai bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Kantonis, terus bahasa Mandarin, bahasa Tionghoa. Jadi ya tergantung orangnya masing-masing. Karena aku belajarnya bahasa Kantonis, jadi di sini aku sehari-hari ngomong bahasa Kantonis ya teman-teman. Dan yang keempat ini adalah soal makanan ya, perbedaan makanan. Sebenarnya sih nggak jauh beda, cuman kalau kita mengikuti cara orang Cina, jadi ya makanannya kayak makanan Cina gitu ya teman-teman. Jadi kayak dimsum, terus ada juga jiongfen dan lain-lain.
Cuman kalau menurut aku di sini kita pengen makanan Indonesia atau kita pengen makan yang pedes-pedes itu ada ya. Jadi kalau menurut aku soal makanan itu nggak jauh lebih berbeda, cuman kayak dapatnya tuh kayak susah, atau misalnya kita pengen itu kayak harus beli di mana gitu loh. Kayak contohnya kayak martabak, terang bulan, sate itu juga menurut aku di luar negeri itu susah-susah gampang ya teman-teman. Kalau kita buat mungkin bisa, cuman kalau beli menurut aku sama sekali jarang banget orang buat. Di sini memang banyak banget kayak toko-toko Indonesia itu, di sini banyak banget, cuman kayak jual gitu kayak jarang banget. Jadi misalnya malam-malam kayak gini aku pengen sate, pengen makan gulai, atau pengen martabak, terang bulan, itu susah banget carinya. Jadi menurut aku itu adalah makanan-makanan langka yang ada di luar negeri. Meskipun misalnya ada di luar negeri, menurut aku kurang enak. Karena di sini juga sebenarnya ada yang namanya sate sama gulai itu di toko Indonesia. Aku pernah nyoba, tapi menurut aku tuh kayak nggak khas gitu loh, kayak nggak khas. Mungkin bumbunya atau satenya juga. Jadi kan kalau di Indonesia kan yang namanya sate dipanggang ya, di apa, bukan dipanggang, apa sih, dibakar. Kalau di Indonesia kan dibakar ya, kalau di sini tuh pakai oven, jadi kayak dipanggang gitu di oven. Jadi kan kayak baunya itu nggak khas banget. Jadi menurut aku sih masih enakan di Indonesia. Dan kalau dibandingin harganya pasti jauh lebih mahal. Jadi misalnya di sini aku makan makanan Indonesia sekitaran harga 40.000, itu mungkin aku bisa beli nasi campur. Sedangkan di Indonesia kita 40.000 kita udah beli atau kita udah makan kenyang banget, bisa beli sekeluarga ya. Misalnya sekitaran 40.000, misalnya kita beli bakso itu udah bisa makan sekeluarga. Yang kelima di sini adalah perbedaan tempat tinggal ya teman-teman. Karena kita itu di negara orang, jadi yang pasti setiap orang itu tempat tinggalnya berbeda-beda. Ada yang mungkin di daerah villa, di daerah penggunungan, atau di daerah kotanya, atau mungkin juga ada yang di daerah desa. Kebetulan aku di sini tinggalnya di tengah-tengah dan aku tinggal di apartemen. Dan menurut aku ya, kalau orang sini itu kayak nggak pernah peduli sesama tetangga apartemen ya. Itu menurut aku perbedaannya. Jadi kita mau ngapa-ngapain itu tetangga itu nggak kepo, nggak peduli, nggak pernah ngurusin. Jadi menurut aku itu ya perbedaannya di negara kita sama di negara orang. Jadi kebetulan menurut aku kalau di negara orang itu orangnya itu kayak cuek-cuek gitu loh, kayak nggak pernah ngurusin kamu mau ngapain aja. Terus kalau misalnya yang kita tempatin itu kenapa-napa, terus kita minta tolong ke siapa, yang pasti di luar negeri itu harus langsung telepon kantor polisi, atau misalnya bisa telepon ke 999. Di situ nanti cepet banget tanggepnya. Jadi kalau di luar negeri itu nggak usah khawatir ya, atau nggak usah bingung kita harus minta tolong ke siapa. Jadi menurut aku itulah perbedaan di negara sendiri sama di negara orang. Dan ini perbedaan yang keenam menurut aku itu adalah perbedaan pakaian. Jadi kalian kan pasti tahu sendiri kan, kalau di Indonesia, kita masyarakat Indonesia memang banyak banget beragam ya. Terus agamanya juga beragam dan banyak juga. Terus mungkin menurut aku di Indonesia kebanyakan kan orang muslim, jadi orang berhijab juga. Terus kalau di negara orang kan mau kalian berhijab atau enggak, itu kan enggak pernah ada yang ngurus ya.
Jadi menurut aku kalau perbedaan di Indonesia sama di luar negeri, kalau misalnya di luar negeri nih ya, kita mau berpakaian apapun itu bebas, nggak ada yang ngurus istilahnya. Jadi kalian mau berhijab, mau buka baju, mau pakai tank top, hot pants dan lain-lain, atau misalnya celana kalian robek-robek, atau style kalian pokoknya luar negeri banget, itu di luar negeri itu sama sekali nggak ada yang ngurus. Ya mungkin cuma dilihat gitu aja, ya udah. Maksudnya biasanya kita kalau ada di luar negeri itu menyesuaikan ya teman-teman soal pakaian. Cuman ya kalau yang berhijab, yang enggak ya gitu aja sih. Cuman menurut aku sih nggak ada yang kepo atau ngurus kalian mau pakai baju apa gitu. Kalau di Indonesia kan kebanyakan banyak yang ngomongin atau banyak yang ngurusin ya. Apalagi misalnya di daerah. Kalau misalnya di daerah kalian pakai hot pants, kalian pakai tank top, itu pasti banyak banget orang yang akan ngomongin kalian. Misalnya kalau ada di daerah itu kayak kalian itu kayak jadi buah bibir ya teman-teman. Jadi kalian itu diomongin terus. Apalagi kalau kalian dari luar negeri terus ke Indonesia, atau misalnya kalian pulang kampung terus berpakaian yang ada di luar negeri ini kalian bawa ke daerah kalian, ya mungkin kalau di kota mungkin nggak bakal dijudge ya, atau nggak bakal diomongin. Cuman menurut aku kalau udah ada di daerah, habis. Tetangga-tetangga pada ngomongin yang A, yang B, yang katanya di luar negeri kerjaannya nggak baik, terus kerjaannya pasti macam-macam gitu ya. Jadi menurut aku itu perbedaannya. Dan menurut aku juga berpakaian di luar negeri sama di Indonesia itu, atau di daerah kalian masing-masing, kalau misalnya daerah kalian desa banget, soalnya kan di daerahku juga daerah desa. Jadi menurut aku kalau misalnya aku nih nggak berhijab, terus aku buka-bukaan nih di luar negeri, aku pakai tank top, aku pakai celana sobek-sobek lah, terus nanti aku pulang ke desa atau pulang ke daerahku ini, nanti pasti banyak banget orang yang ngomongin. Dan itu pasti banget nggak mungkin dan nggak bakal terjadi. Oke, jadi itu dia ya tadi teman-teman video dari aku. Semoga video aku ini bermanfaat dan semoga kalian juga suka. Jadi video ini itu adalah perbedaan kita tinggal di luar negeri dan kita tinggal di negara kita sendiri. Jadi ini yang aku tahu, dan menurut kalian perbedaan apalagi yang misalnya belum aku omong atau belum aku bahas di sini, yang kalian tahu, kalian bisa komen di bawah sini. Jadi sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.